Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya dengan saya, dan di samping saya ada assalamualaikum Ustaz. Salam. Nama siapa Ustaz? Namanya Muhammad Jamaluddin Khalilullah. Masya Allah, itu nama Ustadznya, Ustadz Jamaluddin Khalilullah. Kita akan berbincang-bincang sedikit ya dengan Ustadz Jamal ini. Ustadz, saya mau nanya nih ya kan, pada zaman sekarang tuh banyak banget orang yang masih belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, padahal Al-Quran itu untuk pedoman hidup dia sendiri, untuk di akhirat nanti. Tapi pada malas-malasan gitu Ustadz. Ada gak sih Ustadz resep atau metode-metode untuk enak gitu belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa bertatap muka ini di masa pandemi ini ya. Agak jarak sedikit gak apa-apa. Iya, santai aja. Kemudian ahlan wa sahlan kepada Akh Fuad ya, yang ingin sedikit berbincang mengenai Al-Quran, Masya Allah. Dari pertanyaannya, bagaimana agar kita semangat dalam mempelajari Al-Quran ya, seperti itu di masa-masa seperti ini, atau ya dan kebanyakan kaum muslimin juga sebagiannya masih banyak yang lalai dalam belajar atau mempelajari Al-Quran lebih dalam, sehingga sibuk dengan dunianya ya. Yang pertama, jika kita ingin semangat dengan suatu amalan, maka kita yang pertama adalah mengetahui banyak keutamaan di dalamnya ya. Seperti kita bisa mencari dalam hadis Nabi SAW, apa sih keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, itu dulu aja. Nah, salah satunya adalah Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu aja dulu. Apa artinya? Sebaik-baik kalian siapa dia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam konteks hadis ini secara umum ya, maksudnya siapa saja Coba saja tuh Ustaz. Dia kaum muslimin sama dia muslim, ketika dia mempelajari Al-Quran maka dia adalah sebaik-baik manusia. Ketika di luar sana ada yang mempelajari ilmu fisika, ilmu dunia, tetap yang dibilang oleh Nabi SAW adalah dia yang mempelajari Al-Quran ya. Jadi kita harus mengetahui keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran itu. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan inna lillahi ahlina minan nas ya, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia ya. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang engkau sebutkan keluargamu? Nabi menjawab, hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah orang yang ahli Al-Quran dan orang-orang yang terkhususnya. Mungkin kalau saudara Fuad atau misalnya orang yang lain nih misalnya jadi keluarga pejabat atau jadi keluarganya presiden, kira-kira biasanya orang tuh ada suatu kebanggaan ya. Kebanggaan status. Oh iya. Biasanya suatu kebanggaan. Nah, ini apalagi dibilang keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak senang? Kita di dunia tapi dikategorikan adalah keluarga Allah. Itu Rabb kita. Maka sepatutnya kita mengambil keutamaan dari hadis-hadis tersebut ya. Dan banyak lagi
hadis yang menjelaskan pahala orang yang membaca Al-Quran ya. Pahala orang yang membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan ya. Bayangkan satu surat Al-Fatihah saja itu ada berapa huruf ya? Kira-kira. Banyak ya. Banyak. Makanya apalagi ketika kita baca satu Quran, Masya Allah, bisa berjuta-juta huruf kita baca, dikalikan 10 kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dikalikan 10 jadi 30. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian selain kita melihat keutamaan dalam hadis Nabi SAW orang yang mempelajari Al-Quran, dan kita harus banyak mencintai orang yang ahli Qurannya tersebut. Bagaimana caranya? Kita mencari ahli Quran, maksudnya adalah mencari ustadz yang dia berkompeten di bidangnya. Dia guru tahsin, dia guru tahfidz yang mempunyai ilmu yang mendalami dalam ilmu tersebut. Kemudian selain kita mencintai mereka, para penghafal Quran ya, anak kecil, kita harus mencintai mereka. Bahkan kita boleh iri sama orang yang penghafal Quran tersebut. Boleh iri? Iya. Iri itu kan setahu antum nggak boleh ya? Iya, itu tidak boleh setahu saya. Setahu antum iri itu nggak boleh. Ternyata iri itu ada yang diperbolehkan. Apa namanya? Iri terhadap orang yang berilmu dengan Al-Quran. Kemudian adalah kita boleh iri kepada orang yang mempunyai harta dan bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau ada anak kecil bisa hafal Quran, kita harus iri kepadanya. Kemudian ada nenek-nenek 80 tahun bisa hafal Quran, kita harus iri ya. Kemudian sering-seringlah kita mendengarkan bacaan Al-Quran ya. Misalnya qori favoritnya siapa nih? Orang luar negeri, Syekh Sudais, Syekh Musyair Rashid, kemudian Syekh Husari, Syekh Siddiq Minsawi, banyak ya. Kemudian Indonesia juga banyak, ada Abu Usama, ada Muzammil Hasballah, Masya Allah, Boim lah, ada lagi ya, Masya Allah. Ya mungkin kira-kira seperti itu singkatnya tips-tips bagaimana kita agar cinta terhadap Al-Quran. Kita harus mengetahui keutamaannya, kemudian kita harus mencintai ahli Quran tersebut, dan juga kita harus berteman dengan ahli Quran tersebut ya. Mungkin kiranya itu dari saya. Nah, ya Ustaz, saya mau nanya lagi nih kan di era pandemi seperti ini, PPDB new normal katanya. Iya. Nah ini ada gak sih tips belajar Al-Quran gitu kan di saat dalam keadaan new normal seperti ini nih? Ada? Di saat new normal seperti ini atau di masa sebelumnya ya, tentunya kita ini hidup di zaman yang teknologi canggih ya, banyak memudahkan kita dalam segala hal. Kalau di zaman dahulu orang tua sama anak mau kontakan itu harus kirim surat kayak kan, susah. Sekarang tinggal lihat muka itu video call sudah dapat. Orang tuh suruh bangga lihat mukanya itu, tidak ada suaranya ya, Masya Allah. Nah makanya sekarang ini udah canggih. Kadang ada orang yang mempunyai alasan yang banyak ya, katanya kalau ngaji misalnya, kemudian lewat Zoom atau lewat video call, katanya itu kurang ada feel-nya ya. Nah, kalau menurut saya itu hanya alasan belaka ya. Sedangkan Allah mengatakan tuh fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Artinya kalau kita nggak bisa bertatap muka, semampu kaliannya itu apa? Dengan lewat
itu tadi apa via WA atau via Zoom ya, kita memaksimalkan via telepon. Jadi nggak ada, zaman sekarang itu nggak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu ya. Sekarang udah banyak teknologi canggih, telepon apa Zoom ya, apalagi tuh Google Meet, Google Duo, anak sampai hafal itu. Ngajar anak-anak iya, ganti-ganti katanya Google Duo kurang mantap, Google Meet kurang mantap, Zoom ya, yang paling audionya bagus, videonya juga pun bagus ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Ya, terima kasih ya sama Ustadz Jamal. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua. Salam Al-Quran. Jangan lupa selalu belajar Al-Quran. Jangan mas belajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.